Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji syukur Tuhan atas pemberkatan buat kami pada hari ini. Karena di mana Tuhan, Engkau tetap bersama-sama dengan kami Tuhan. Kiranya Tuhan, pada hari ini Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan, firman yang akan disampaikan Tuhan dapat menjadi firman dan dapat menjadi berita bagi kami, menjadi terang bagi jalan kami. Bapa yang terkasih, sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang senantiasa berada bersama-sama kami hingga akhir firman ini selesai. Terpuji termuliakan nama-Mu Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam jemaat yang terkasih. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, ada baiknya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Septriadi Bejidu Bulayam. Saya dari kampus YKN Tarutung. Saya prodi teologi semester 6. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah micro preaching. Sekian perkenalan dari saya. Jemaat yang terkasih, nats khotbah kita pada hari ini terambil dari kitab Mika pasalnya yang kelima ayat 1 sampai ke 4. Saya ulangi, nats khotbah kita pada hari ini terambil dari kitab Mika pasalnya yang kelima ayat yang pertama sampai ke 4. Baik, saya akan bacakannya untuk kita semua. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu, ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu, selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan. Dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya, mereka akan tinggal tetap. Sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita. Maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Bapak Ibu yang terkasih, tema yang saya angkat dari kitab ini, dari nats ini ialah tentang Raja Damai telah lahir. Dalam kitab Mika ini mengungkapkan salah satu nubuat perjanjian lama tentang yang paling jelas dan memiliki makna yang sangat jelas. Tema yang diangkat dari nats ini adalah Raja Damai telah lahir. Jemaat yang terkasih, dalam kitab ini pada pasal yang kelima ayat yang pertama dan sampai keempat mengungkapkan tentang kelahiran Mesias ke dunia, di mana kita melihat bahwa Yesus datang ke dunia ini bukan hanya sekedar lahir, namun kelahirannya memiliki makna dan bertujuan untuk menebus dosa-dosa manusia yang ada di bumi. Dalam ayat yang pertama ini dijelaskan tentang suatu kota yang berada di Yerusalem. Nama kota itu adalah kota Bethlehem, kota yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Dalam ayat yang pertama ini ialah walaupun kota Bethlehem ini terkenal dengan kota yang terkecil, namun kota ini memiliki banyak makna tentang kelahiran Mesias. Bukan berarti kecil juga di mata Tuhan.
melainkan Bethlehem yang dipilih Allah, di mana akan bangkit seorang yang akan memerintah Israel. Dan ketika merujuk kepada kelahiran Yesus, maka tidak cuma memerintahkan, tetapi bukan hanya memerintahkan bangsa Israel, tetapi juga menyelamatkan seluruh dunia. Dan pada ayat yang kedua dan yang ketiga itu tentang perempuan yang akan melahirkan seorang Mesias. Dalam perikop ini adalah penantian bagi mereka sampai waktu perempuan yang telah melahirkan. Maksudnya itu, yang dinantikan itu adalah Yesus sebagai Raja Penyelamat dunia. Dia akan bertindak dari mengembalikan mereka dengan kekuatan Tuhan dalam pemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap sebab Ia besar sampai ke ujung dunia. Dan Dia membawa damai sejahtera apabila ada musuh yang datang, yang hendak menghancurkan Dia. Dan juga pada ayat yang keempat ini yang berisi tentang dan Dia menjadi damai sejahtera. Kristus adalah sumber dunia bagi kita, karena Dia telah mempertaruhkan nyawanya untuk kita, untuk menebus dosa-dosa kita. Kita akan terbaring aman, memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Kita akan aman dari terbaring dengan aman di bawah bayang-bayang Kristus, dan tidak ada kejahatan yang patut ditakuti sekalipun melawan setan. Kita tidak perlu takut karena Kristus tetap melindungi di bawah sayapnya. Maka inilah artinya Kristus adalah damai buat kita semua. Di mana kitab ini mengatakan bahwa siapa yang kita nanti akan lahir ke dunia untuk menebus dosa kita. Dan di sini juga ada tertulis mereka akan tinggal tetap sebab sekarang Ia menjadi besar sampai ke ujung dunia. Maksudnya itu dimana tentang Yesus yang lahir untuk menebus kita dan kita terbebas dari dosa. Yang maksudnya itu apabila kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka kita akan tetap besar sampai ke ujung dunia, sampai ke ujung bumi. Sebab Tuhan ada bersama-sama kita. Sebab kita telah ditebus oleh darahnya yang kudus, darahnya yang suci. Allah telah menggenapi janjinya melalui kehadiran juru selamat manusia, yaitu Mesias yang datang ke dunia ini menjadi penebus dosa manusia. Penggenapan janjinya adalah wujud kasih Allah yang sedemikian besar bagi umat manusia. Untuk itu, marilah kita membuka diri kepada Tuhan terhadap kasih-Nya tersebut, sehingga kita mengalami damai sejahtera dalam hidup kita. Sekian khotbah dari saya. Mari kita bersama dalam doa. Puji syukur Tuhan atas penyertaan-Mu. Kiranya Tuhan khotbah-Mu telah tersampaikan Tuhan, dan kiranya Tuhan khotbah ini Tuhan dapat menjadi suatu momen dalam hidup kami Tuhan, tentang di mana kelahiran Yesus telah diberitakan dalam kitab Mika ini Tuhan. Dan Tuhan, kiranya Tuhan
kami akan berpisah-pisah dari tempat ini Tuhan. Karena Engkau akan melindungi kami di perjalanan Tuhan. Di perjalanan baik yang jalan kaki maupun berkendaraan Tuhan, Engkau yang senantiasa melindungi kami Tuhan. Tuhan, kami telah luput dari segala dosa, kiranya Engkau yang mengampuni ya Bapa. Agar kami layak menerima berkat kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami. Terpuji termuliakan nama Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Amin.